Guys, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya di kesempatan yang berbahagia kali ini masih tetap terus ya selalu dalam keadaan sehat dan pastinya berbahagia. Oke guys, jadi untuk tema pembacaan tarot kali ini adalah kamu nggak bisa ngelak, orang ini sudah digariskan untuk bersatu dengan kamu. Nah ya, jadi di video kali ini kita akan melihat ya siapakah dia seseorang yang sudah digariskan hidup bersama kamu selamanya. Oke, jadi kita akan lihat secara detail. Bagi teman-teman ya yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi ya, atau mau coaching, wow, silakan aja langsung join ya. Nomor WA-nya ya, klik tautan aja di bawah deskripsi video ini. Oke, jadi nggak usah lama-lama ya, karena menunggu tuh sesuatu hal yang membosankan, jadi langsung aja ya. Kita lihat dulu siapakah dia seseorang yang sudah digariskan untuk kamu. Kita cek dulu siapakah dia seseorang yang sudah digariskan untukmu. Siapakah dia seseorang yang sudah digariskan untukmu? Siapakah dia seseorang yang sudah digariskan untuk kamu? Siapakah dia? Kita cek terlebih dahulu. Wow, di sini ada kartu The Hermit ya. Aku merasa ya bahwa dia adalah seseorang yang sepertinya saat ini sedang merenungi kesalahannya ya. Karena akhir-akhir ini dia sering banget ya membuat diri kamu tuh merasa bosan, merasa jengkel. Bahkan ada juga ya di antara kamu tuh yang saking tersiksanya ya sampai pingin lepas dari hidupnya dia. Kenapa? Karena kamu menganggap ya bahwa orang ini tuh sudah tidak sejalan sama apa yang kamu inginkan. Sedangkan kamu tuh cari keseriusan ya, cari seseorang yang bisa menjaga komitmennya dan tentunya jujur dan terbuka. Nah, tapi pada kenyataannya apa? Di separuh perjalanan hubungan kalian, ya orang ini makin kesini makin banyak alasannya. Makin kesini dia sering menyakiti kamu oleh sikap ego dia yang begitu besar. Nah ya, makanya kenapa gitu ya, beberapa di antara kamu tuh sampai ingin ya lepas dari hubungan ini karena diri kamu sudah menganggap bahwa dia sudah tidak sejalan dengan apa yang kamu harapkan gitu. Dan di sini emang yang aku lihat ya, di antara kamu tuh sengaja mendiamkan dia, bukan tanpa alasan ya, tetapi mendiamkan dia agar orang ini mau mengintrospeksi diri segala kesalahannya. Dan pada akhirnya, karena orang ini tidak ingin kamu lepaskan, dia berusaha memperbaiki apa yang kurang pada dirinya semata-mata karena tidak ingin kamu lepaskan ya. Karena pengennya orang ini tuh apa ya, nempel terus sama kamu ya. Dia tuh pengennya tetap terus ya terkoneksi, nyambung terus gitu. Karena emang apa yang aku lihat tuh, emang tujuan dia mengenal kamu tuh bukan untuk main-main ya, dimana dia ingin cari pendamping hidup. Hanya saja cara dia mencintai kamu yang salah sehingga sering sekali menimbulkan perdebatan di antara kalian. Dan orang ini juga tipikal orang yang menurut aku tuh susah dinasehati ya, karena nggak tahu kenapa, entah dia terlalu keras kepala, entah dia terlalu egois gitu, sehingga segala sesuatu hal yang kamu sampaikan kepada dia tidak pernah nyampe ke otak dan pikirannya. Kenapa ya? Karena tertutupi oleh sifat keras kepalanya, tertutupi oleh rasa ego dia yang begitu besar ya. Padahal kamu tuh sama sekali tidak ada niatan untuk menyudutkan dia, memarahi dia gitu ya. Kamu tuh pengen gitu, kamu tuh bisa berusaha menjadi versi terbaikmu agar hubungan ini bisa berjalan indah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena di sini yang aku lihat tuh memang awalnya dia sangat pengertian ya ke kamu gitu ya, dia sangat sayang, dia sangat perhatian banget. Tapi di separuh perjalanan hubungan kalian nggak tahu nih ya kesambet apa ini orang gitu ya, tiba-tiba dia langsung bersikap ego, tiba-tiba dia acuh tak acuh ya, dan jarang sekali memperhatikan kamu. Padahal hubungan tanpa adanya rasa saling perhatian mustahil bisa berjalan indah. Tapi ternyata apa yang dia lakukan justru malah tetap gitu ya, dia terlalu asik dengan dunia dia sendiri tanpa mempedulikan bagaimana nasib hubungan dia saat ini bersama kamu.
Terus aku juga melihat ya bahwa beberapa dari dia ini juga tipikal orang yang menurut aku tuh suka berpikir yang terlalu jauh. Artinya apa ya? Satu aja belum dijalankan dia sudah berandai-andai ya. Dia sudah membayangkan hubungan yang indah lah ya. Dia sudah membayangkan kehidupan pernikahan dengan kamu lah. Mustahil rasanya kalau dia sendiri nggak mau berubah sikap. Nah, jadi angan-angan hanyalah angan-angan gitu ya. Pikiran dia terlalu jauh hanyalah akan semakin menjadi jauh kalau orang ini tidak ada inisiatif untuk segera memperbaiki sifat buruknya. Nah, seperti itu. Dan saat ini dia nangis-nangis tuh. Mamam tuh ya. Dia nangis-nangis tuh. Dia ngerasanya nyesek gitu ya. Karena menyakitkan banget gitu ya. Didiemin oleh kamu. Nah, jadi biar tahu rasa. Karena apabila diri kamu tetap terus ya memaafkan dia, memberikan dia kesempatan, itu tidak akan membuat otak dia sadar. Tetapi ya jika kamu mengambil langkah diam, nah ya akhirnya dia mendapatkan pembelajaran bahwa ternyata didiemin sama orang yang dia cinta itu ternyata sungguh menyakitkan. Nah, seperti yang dia rasakan sekarang. Oke. Kita cek lagi di sini, siapakah dia seseorang yang sudah digariskan untuk kamu? 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 Kita lihat ya. Wow, menarik guys. Ya, dia sadar antara kamu dan dia memiliki banyak perbedaan, terutama sifat dan karakter. Tetapi karena orang ini sayang sama kamu, ya, dia mencintai kamu apa adanya, sehingga orang ini sama sekali tidak pernah memperdebatkan perbedaan tersebut. Karena dia yakin gitu bahwa aku sayang sama kamu, artinya ya aku tuh bisa mengimbangi segala bentuk kekurangan kamu. Ya, setiap orang memang punya kekurangan, ya, tapi apa salahnya apabila kita sama-sama saling melengkapi satu sama lain. Nah, ya, tandanya apa? Ya, orang ini nggak peduli sama sisi kekurangan kamu, ya, entah kamu minus kayak, entah di minus-minusin gitu, entah kamu orangnya cerewet ataupun kamu orangnya cemburuan, dia nggak peduli. Ya, kenapa? Ya karena ya dari cara dia mencintai kamu ya lewat kekurangan kamu, maka suatu saat dia akan terkagum-kagum ketika dia melihat kelebihan kamu. Justru malah sebaliknya, ketika dia mencintai kamu hanya melihat dari sisi kelebihan kamu, maka suatu saat dia akan kecewa ya apabila dia melihat satu kekurangan kamu. Nah, ya. Dan di sini memang yang aku lihat ya, awalnya kalian tuh emang sering berantem, nggak tahu kenapa ya. Jadi kayak awalnya itu emang kalian sering berantem kayak Tom and Jerry, tapi makin kesini aku melihat ya hubungan kalian tuh semakin hangat. Yang menandakan apa? Ya, di sini dia sudah menemukan jati diri cinta sejatinya. Nah, tinggal kamu tuh ya, sudah siap nggak untuk dinikahi sama dia, atau sebaliknya, sudah siap nggak kalau kamu cowok menikahi dia? Karena jujur aja ya, beberapa dari dia ini emang sudah di level yang sangat siap gitu. Karena pekerjaannya pun sudah cukup mapan, ya, dia sudah memiliki cukup tabungan ya. Dan di antara dia pun juga tahu ya bagaimana cara nge-treat kamu, ya, cara ngebuat diri kamu tuh ngerasa nyaman. Sehingga ya apa sih gitu ya yang kamu cari, karena ya emang orang ini sudah seserius itu sama kamu gitu. Dan di sini kendala yang kamu hadapi di dalam hubungan ini, emang orang ini tuh tidak bisa memberikan banyak waktu dia kepada kamu. Bukan karena dia nggak cinta, melainkan ya ada suatu pekerjaan yang tidak bisa dia tinggalkan, sehingga terkadang itu membuat diri kamu tuh ngerasa bete dan bosan. Kenapa? Ya karena mungkin ya diri kamu tuh pengennya diperhatiin terus sama dia, pengennya nempel terus sama dia, pengennya itu kita tuh selalu chatan, selalu teleponan ya setiap saat. Tetapi kamu harus bisa mengerti situasinya, karena beberapa dari dia ini bukan orang yang sembarangan ya. Artinya apa ya, mungkin dia orang yang bertitel ya, ataupun mungkin jabatannya tinggi, atau mungkin dia seorang atasan, manajer, dan tentunya ya pekerjaan dia ini kan berbeda dengan pegawai biasanya ya, atau mungkin bahkan dia seorang pengusaha.
yang harus membagi waktu dia ya antara dia bersama kamu dengan bisnisnya dia. Nah, dia sebenarnya nggak menuntut apapun dari kamu, karena yang dia inginkan tuh hanya satu, rasa pengertian kamu, ketulusan kamu, dan kesetiaan kamu. Sudah ya, dari 3 aspek itu dia tidak menuntut apapun, cuman dia pengennya itu aja ya. Dan dia pun juga tidak ingin ya menjadikan kamu seperti apa yang dia inginkan. Cukup ngerti aja, setia dan jaga hati, itu udah lebih dari cukup. Terus wow ya, beberapa dari dia ini ya, dia orangnya agak beringas ya. Aduh, nggak tahu kenapa ya, kalau deket sama kamu, ketemu kamu secara langsung tuh pengennya main sosor terus ya. Sosor atas, sosor bawah. Jangan ya. Maksudnya tuh kayak ya pengennya tuh pegang-pegang kamu lah. Ya pengennya cium-cium pipi kamu, cium-cium kening kamu gitu ya. Ya begitulah ya menjalin hubungan dengan orang yang yang sedikit aham-aham gitu. Ya, kita cek lagi di sini. Siapakah dia? Seseorang yang sudah digariskan ya untuk kamu. Siapakah dia? Seseorang yang sudah digariskan untuk kamu. Siapakah dia? Seseorang yang sudah digariskan untuk kamu. Tuh. Oke. Ya. Emang sih aku tuh melihat ya, kesabaran kamu tuh diuji habis-habisan ya menghadapi dia, seseorang yang menurut aku tuh terlalu NPD. Aduh, susah juga gitu ya. Kamu tuh nggak kurang-kurang sama dia. Kamu tuh juga berusaha memberikan apa yang dia inginkan. Kamu pun juga berusaha sepengertian itu sama dia. Tapi tetap juga di hadapan orang yang NPD ya, kita tuh selalu dipandang sebelah mata. Intinya apa? Segala sesuatu hal yang telah kita lakukan demi dirinya dia itu tidak pernah dia hargai. Justru malah yang dia ungkit-ungkit kesalahan kamu yang tidak seberapa. Nah, makanya kenapa di sini gue bilang gitu. Kesabaran kamu tuh diuji habis-habisan ya, karena kamu berdealing dengan seseorang yang sangat NPD gitu ya. Terus di antara dia ini juga tipikal orang yang menurut aku tuh suka cari validasi gitu ya, kayak ingin selalu dianggap sama kamu gitu. Padahal ya kamu anggap dia itu nggak kurang-kurang, cuman kamu yang tidak pernah menganggap kehadiranku, karena kamu tidak pernah menghargaiku sebagai seorang pasangan. Nah, kenapa? Ya karena dia terlalu sering bertindak sesuka hati dia tanpa memikirkan perasaan kamu. Misalkan nih ya, dia kemana-mana itu selalu nggak pamit sama kamu, tiba-tiba dia udah pindah ke tempat lain aja. Nah, sedangkan kamu ini menunggu kabar dia ya, menunggu chatnya dia gitu. Nih orang kemana ya, kok kagak bales-bales. Nggak taunya ternyata dia udah check out ya, dia udah berpindah ya, dia udah keluar mungkin sama temen-temennya, dan itu nggak bilang sama kamu. Itu tuh sering banget loh ya, dia melakukan hal kayak gitu dan membuat diri kamu tuh jadi merasa ya, aku ini sebenarnya kamu anggap sebagai apa ya? Apakah pasangan kamu, atau mungkin ya aku ini kau manfaatkan kebaikanku, atau jangan-jangan kau hanya menganggap aku tuh sebagai pengisi ya kekosonganmu saja. Karena jika dilihat tuh kayak ya dia bilangnya cinta ke kamu, tapi dari sikap kelakuannya tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa orang ini tuh sangat mencintaimu. Nah, itu yang terkadang bikin kamu tuh ngerasa ilfil, ngerasa bete, ragu sama dia ya. Katanya kamu cinta sama aku, tapi mana buktinya gitu ya. Kamu aja nggak bisa menghargaiku sebagai seorang pasangan. Nah, gimana gue mau yakin gitu, orang kamu aja nggak meyakinkan. Nah ya, dan saat ini tuh ya, aku melihat hubungan kalian tuh kayaknya sedang memanas ya. Sedang memanas karena apa? Ada konflik yang belum terselesaikan, karena dia sendiri cenderung menghindar ketika kamu ajak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, makanya di sini membara terus energinya ya. Kamu tuh nggak pernah adem, kamu tuh nggak pernah ayam gitu ya. Justru malah iya, mental kamu tuh dihajar habis-habisan sama kelakuannya. Dan ini apabila tidak segera diselesaikan, yang aku takutkan tuh kamu sama dia justru malah semakin berjarak, bukan semakin dekat, seperti itu. Dan di sini, wow, saya melihat adanya energi lain, ya.
Orang ini sama sekali tidak tahu batasan, ya, mana di saat dia jomblo dan mana di saat dia sudah memiliki pasangan atau terikat dalam sebuah komitmen. Kenapa? Ya lihat aja sekarang gitu. Gimana tingkahnya dia, apakah dia menandakan bahwa dia ini ya sudah mempunyai pasangan atau tidak. Coba lihat ya dengan mata kepala kamu sendiri. Ya, kalau dia tahu batasan, tentunya orang ini tuh tahu loh ya, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak. Ya misalkan ya karena saat ini kan dia udah berdiri sama kamu, ya udah coba tuh kemana-mana selalu berpamitan sama kamu, ya selalu menanyakan kabar kamu. Tapi ternyata hal itu kan tidak dia lakukan. Nah ya, jadi itulah kenapa alasan kayaknya ini orang tuh tidak tahu batasan ya. Kita cek lagi, siapakah dia seseorang yang sudah digariskan untuk kamu? Siapakah dia seseorang yang sudah digariskan untukmu? Siapakah dia seseorang yang sudah digariskan untuk kamu? Oke. Aku tuh melihat ya, bahwa dia adalah seseorang yang saat ini sedang gak kuat ya, menahan rindu dia untuk secepatnya bertemu dengan kamu. Karena ya bisa dibilang tuh mungkin ada ya di antara kalian ini sudah cukup lama kenal, tetapi karena kalian LDR, long distance relationship, kalian ini masih belum pernah bertemu satu sama lain. Nah, ya. Jadi kenalnya lama tapi ketemunya belum. Karena kalian pun jadian ya. Itu pun juga karena di sosial media, jadian pun juga karena di apps dating gitu, atau mungkin ya kalaupun kamu pernah ketemu sama dia hanya bisa dihitung dengan hitungan jari. Nah ya, jadi jangan dikira kamu aja yang kangen. Dia pun di sana juga sama ya. Sama-sama menahan rasa rindu ya kepada seseorang yang dia cintai, yaitu kamu gitu. Karena nggak tahu kenapa ya, ini orang tuh emang beda ya. Jadi bisa dibilang tuh dia itu tipikal orang yang sebenarnya itu lebih suka ya ketemu pasangannya secara langsung daripada hanya berkomunikasi via virtual, via WA, via VC. Itu tidak membuat hati dia merasa lega ya. Jadi dia nggak kuat banget, dia nggak tahan gitu ya. Kayaknya tuh beberapa di antara kalian memang sudah merencanakan adanya suatu pertemuan ya di beberapa bulan ke depan ya. Cuman kamu takut ya apabila pertemuan tersebut gagal gitu. Karena apa? Kalian tuh pernah juga sebelumnya ya memplanningkan adanya pertemuan, tapi apa yang terjadi bukannya ketemu, justru malah orang ini berdealing sama pekerjaannya. Nah itu yang bikin kamu tuh trauma. Makanya kenapa gitu, meskipun dia janjiin lagi pertemuan ke kamu, tapi kamu nggak langsung percaya gitu. Ya kamu menganggap dia ini gombal doang gitu. Alah apa gitu, kamu tuh nggak sekali dua kali ngajakin aku ketemu. Buktinya apa? Satu pertemuan pun masih belum terjadi. Satu pertemuan pun masih belum terrealisasi. Jadi ya udah deh, terserah kamu gitu ya. Kalau kamu emang niat sama aku, ya tunjukkan ya janji kamu untuk datang menemuiku. Tapi jika kamu ya main-main sama aku, ya udah deh gitu, mending lupakan aku aja, cari seseorang yang jauh lebih baik, lebih sempurna ketimbang aku. Saking putus asanya kamu gitu ya. Tapi aku melihat tuh dia sebenarnya memang ada niat ya. Siapa sih yang nggak niat gitu? Orang dia aja cinta sama kamu ya. Dia tuh sekangen itu loh sama kamu ya. Tapi ya itu tadi gitu ya. Karena adanya suatu pekerjaan yang tidak bisa dia tinggalkan, sehingga orang ini tuh harus menyesuaikan jadwal dia. Nah, ya. Dan dia juga tidak ingin gitu ya kamu pandang sebelah mata, ya kamu cap dia pembohong lah, kamu cap dia bullshit lah, dia tidak ingin gitu. Makanya ya dalam beberapa bulan ke depan dia akan membuktikan kepada kamu bahwa dia tidak seburuk sama apa yang kamu pikirkan. Nah akhirnya membuat kamu tuh jadi percaya bahwa dia ini ternyata emang benar-benar serius ya, tulus, nggak main-main sama kamu kayak gitu. Kita cek lagi di sini, siapakah dia seseorang yang sudah digariskan untuk kamu? Siapakah dia seseorang yang sudah digariskan untuk kamu? Siapakah dia seseorang yang sudah digariskan untuk kamu? Oke. Kalau dilihat ya, aku tuh ngerasa
Dia adalah orang yang saat ini tuh lagi kejar-kejar kamu. Nggak tahu kenapa ya, dia seobsesi itu pengen ngedapetin kamu karena dia melihat ya bahwa kamu tuh emang seseorang yang dia cari saat ini. Ya, mungkin kalian terjebak dalam cinlok ya, cinta lokasi satu kerjaan yang sama, atau mungkin ya dia adalah orang yang emang saat ini tuh ya akhir-akhir ini lagi sering ya, lagi gencar-gencarnya tuh komunikasi sama kamu gitu. Aku tahu sih kamu tuh nggak yakin sama dia gitu. Karena apa? Jujur aja gitu. Kita ini kenal tuh masih baru hitungan hari, baru hitungan minggu gitu. Masa iya gitu? Kamu tuh langsung ujuk-ujuk obsesi pengen ngedapetin aku, sedangkan ya cinta tuh butuh pembuktian, bukan hanya sekedar kata-kata manis belaka. Kenapa? Ya karena kamu udah trauma ya. Kamu tuh udah sering banget ya kemakan kata-kata manis ya sama si buaya-buaya buntung tuh, buaya-buaya darat ya, atau kadal kucrut kayak apaan tuh ya. Makanya kenapa gitu, meskipun kamu tahu bahwa dia kejar-kejar kamu, obsesi banget ingin memiliki kamu, tapi tidak membuat kamu tuh langsung ngena, langsung percaya. Sebelum dia membuktikan yang sebenarnya bahwa kamu tuh bener-bener tulus mencintaiku, kayak gitu. Dan di sini emang dia orangnya misterius ya. Aduh, nggak tahu kenapa ya. Kayaknya tuh misterius banget. Ya kamu udah tahu dia siapa sih gitu. Tapi terkadang tuh orang ini masih kelihatannya itu terlalu banyak menyimpan rahasia atau menutupi sesuatu hal. Nah, makanya tuh, makanya lagi ya. Kenapa tuh? Ya di antara kamu saat ini tuh nggak langsung yakin dan percaya aja. Ya sebelum dia benar-benar membuktikan keseriusannya ke kamu. Dan beberapa di antara kamu tuh ada yang beda usia sama dia ya. Dan aku tuh ngelihat ya usia dia dominan di bawah kamu. Ya, kalaupun ada yang sama ya, ya mungkin perbedaannya nggak jauh-jauh, tapi lebih banyak ya. Usia dia ini kelihatannya di bawah kamu banget gitu. Tapi so far tuh menurut aku kagak masalah ya. Seberapa apapun perbedaan kalian, selagi kalian mampu mengimbangi satu sama lain dan bisa sama-sama saling mengisi kekosongan, yaitu nggak masalah ya. Bukanlah sesuatu hal yang sangat percuma gitu ya. Begitu pula juga gitu ya, sesama-samanya seumuran kalian gitu. Tapi ketika cara kalian menjalin hubungan yang salah, ya maka jangan salahkan apabila hubungannya itu berantakan. Karena banyak banget loh, usia itu bukanlah ya jadi jaminan untuk kedewasaan seseorang. Terkadang aja nih ya, orang yang usianya jauh lebih dewasa kamu ketimbang dia, ataupun apa ya, dalam artian itu usia dia lebih dewasa dia ketimbang kamu ya, justru malah jauh lebih dewasaan kamu loh. Dan itu banget ya, fakta membuktikan. Dan tidak sedikit pula ya, justru malah orang-orang yang mungkin usianya di bawah kamu itu justru lebih dewasa dia ketimbang kamu. Nah ya, terus aku juga melihat ya, beberapa dari dia ini orang yang menurut aku tuh nggak tahu kenapa ya, ketika dia udah suka sama orang tuh ya pengennya dikejar terus. Ya, kayak pengennya dipepet terus, sampai-sampai kayak kamu tuh nggak punya ruang gerak gitu ya. Dikit-dikit gitu kamu telat ngabarin dia, dia ngambek gitu ya. Dikit-dikit kamu nggak memperhatikan dia atau nggak menanyakan kabar dia, dia langsung baper. Aduh ya, cowok cewek sama ya, nggak tahu kenapa. Kalau cowok ya berarti cowok yang baper, kalau cewek berarti cewek yang baper banget. Nah, dia super manja ya, dia orangnya tuh super manja, pengennya tuh selalu diprioritasin terus. Nah ya, jadi kayak apa ya, jalin hubungan sama dia ini kayak bagaikan menjalin hubungan sama anak PAUD ya, yang pengennya, nah udah makan apa belum? Nak pengen disuapin apa belum? Kayak gitu ya, kayak gitu-gitulah. Terus dia ini juga cemburunya gede banget ya. Jadi ketika dia udah nyaman sama orang tuh cemburunya gede banget. Kamu cemburu ya, tapi cemburu kamu tuh dikalahkan sama dia. Jadi kayak cemburu kamu tuh nggak ada apa-apanya ketimbang nih orang. Ya dikit sama kamu deket sama siapa aja dikit gitu ya, udah ya langsung tuh merembet kemana-mana ya, kayak gini. Ya cerewetnya minta ampun tuh.
Ya, kayak misalkan kamu telat aja ngubungin dia tuh ya. Kamu lagi chatan sama siapa tuh? Kamu lagi online sama siapa? Aku tuh lagi nungguin kamu loh dari tadi. Nah, kayak gitu-gitu ya. Aduh. Ya, drama percintaan. Muter-muter gitu aja ya. Kita cek lagi di sini. Kita cek dulu ya. Siapakah dia seseorang yang sudah digariskan untukmu? Siapakah dia seseorang yang sudah digariskan untukmu? Siapakah dia seseorang yang sudah digariskan untuk kamu? Ace of Pentacle. Aduh. Kita cek dulu guys. Oke. Seseorang yang sudah digariskan untuk kamu. Ya. Aku tahu ya bahwa dia adalah orang yang sepertinya mempunyai pengalaman buruk akan kegagalan dalam menjalin sebuah hubungan. Ya, meskipun kamu udah membuktikan rasa sayang kamu ke dia, ini kebalikannya, justru vice versa ya. Justru malah membuat kayak orang ini tuh nggak percaya terhadap kamu. Kenapa? Karena kamu berdealing dengan orang yang punya trauma. Ya, berdealing dengan orang yang punya trauma itu bukanlah sesuatu hal yang mudah. Kenapa? Ya, sekalipun kita membuktikan perasaan cinta kita kepada dia, tapi itu tidak membuat orang ini tuh langsung percaya. Bahkan terkadang kamu tuh sering rasa jengkel gitu ya. Kamu tuh butuh yang pembuktian kayak gimana lagi sih? Begini udah lakukan, begitu udah gue buktikan gitu. Tapi tetap aja tidak membuat kamu tuh langsung percaya. Jadi aku ini apa di mata kamu? Ya boneka kayak gitu ya, jadi kayak pusing banget gitu ya. Tapi ya saat ini tuh dia sepertinya sudah mulai melihat akan ketulusan kamu ya. Kenapa? Karena kamu tuh emang cara kamu menjalin hubungan tuh santai, kamu tuh nggak terlalu menggebu-gebu ya. Artinya ya udah jalani aja hubungan ini tuh bagaikan air yang mengalir. Yang penting kamu tidak melupakan kamu ya, tidak melupakan tanggung jawab kamu sebagai seorang pasangan. Jadi ya udah. Nah, justru malah dari situ dia melihat sisi ketulusan kamu. Ya, jadi dia benar-benar real. Oh, wah ternyata kamu tuh beda ya sama orang-orang yang pernah menyakitiku di masa lalu gitu. Ternyata selama ini aku telah berburuk sangka. Aduh. Berburuk sangka terus sama kamu gitu. Ya, padahal aku tuh udah tahu kamu orangnya tulus, kamu orangnya baik gitu. Dan ini ya, beberapa dari dia ini ada yang sampai ini ya, kalau mungkin dia seorang muslim tuh ya dia sampai sholat istiqoroh gitu ya, untuk melihat kamu tuh orang yang layak buat dia perjuangkan nggak. Aduh ya, kalau mungkin dia non muslim ya, mungkin kan ada ya di setiap agama tuh cara tersendiri bagaimana untuk meyakinkan hati seseorang apakah dia jodohnya dia apa bukan. Nah kayak gitu sampai ya sampai tuh ya dia rela ya mungkin doain kamu gitu ya, dia sholat istiqoroh gitu untuk meminta petunjuk gitu, karena dia nggak mau lagi ya mengalami rasa sakit hati, karena dia tidak ingin lagi ya merasakan adanya suatu kegagalan. Jadi cukup ya, satu kali gagal cukup, jangan mengulangi kegagalan lagi gitu. Dan saat ini aku nggak tahu kenapa ya, kayaknya dia cuekin kamu. Ya, kayaknya dia cuekin kamu. Sedangkan kamu tuh bingung gitu loh. Salahku tuh di mana? Ya, aku tuh nggak pernah nyakitin kamu. Ya, aku tuh nggak pernah apa ya, dalam artian tuh nggak pernah marah-marah ke kamu juga, nggak pernah ngomong kasar ke kamu. Tapi kenapa kok kamu tuh tiba-tiba cuekin aku gitu? Ya. Kayak ada sesuatu hal yang beda gitu. Nah ini kan kayak membuat diri kamu tuh jadi nggak tenang ya, kerja pun jadi nggak bisa fokus ya. Karena apa? Ya pikiran kamu ngalor ngidul nggak jelas gitu. Jujur sih kamu tuh tipikal orang yang paling nggak suka ya dicuekin gitu. Kayak dicuekin bagi kamu tuh kayak sesuatu hal yang sangat menyakitkan. Nah menyakitkan banget. Ya intinya aku nggak mau disakitin. Nah ya. Terus aku juga lihat ya, beberapa dari dia ini orang yang menurut aku tuh penuh dengan kejutan. Ya nggak tahu ya, kayak
orang yang penuh dengan kejutan. Tiba-tiba dia bikin gebrakan ini aja gitu ya. Tiba-tiba dia langsung sat-sat gitu. Kayak misalkan dia nggak ada janji sama kamu. Nggak taunya tiba-tiba nih orang udah nongol aja di depan rumah kamu. Di depan kos-kosan kamu. Ataupun mungkin di tempat kerjaan kamu ya, untuk jemput kamu pas pulang kerja kayak gitu. Padahal nggak ada rencana. Ya itulah emang dia. Dia sangat mengejutkan itu ya. Terus aku juga lihat ya, beberapa dari dia ini tipikal orang yang menurut aku tuh kalau dia udah ngerasa sayang sama orang, dia akan apa ya, akan royal ya, dalam artian tuh nggak perhitungan banget gitu ya. Intinya kalau buat makan lah, sekedar uang jajan ya, sekedar buat dating, ini orang nggak perhitungan banget. Jadi bersyukurlah kamu, karena cari orang yang kayak gitu susah banget. Terkadang kita terus yang keluar duit gitu, tapi dia kagak mau. Aduh ya, mati. Kita cek lagi ya di sini. Kita cek terus ya, kita cek lagi di sini. Siapakah dia? Seseorang yang sudah digariskan untuk kamu. Kita cek dulu, kita lihat. Kalau dilihat dari energinya, aku tuh ngerasa ya bahwa kamu tuh akhir-akhir ini capek berantem sama dia gitu. Karena tujuan kamu mengenal dia ya kita untuk komitmen ya, sama-sama saling ngerti gitu. Ya tidak pernah memperdebatkan kesalahan atau mencari siapa yang benar siapa yang salah. Sedangkan akhir-akhir ini kamu tuh dipusingkan ya sama sikap dia yang suka hiperbola, suka membesar-besarkan suatu masalah. Jadi kayak kamu tuh ngerasa hubungan ini tuh jadi tak berending gitu loh. Kayak kamu lari terus kejar-kejar dia gitu, tapi yang dikejar kagak tahu diri. Aduh. Ya. Yang dikejar tuh kagak tahu diri gitu. Makin kamu apa ya bahasanya ya? Bisa dibilang tuh makin kamu berusaha ngertiin dia gitu. Ternyata dia makin gak tahu diri, makin gak ngertiin kamu. Nah, ya. Jadi kayak apa sih ya maksud tujuan kamu tuh apa gitu. Padahal ya aku tuh nggak pengen gitu ya. Semestinya hubungan makin lama tuh makin dekat ya, makin lengket, bukan makin kesini makin berjarak. Karena aku sedih gitu ya. Aku tuh berkorban mati-matian demi kamu, tapi seperti inikah cara kamu membalas cintaku? Aduh. Ih bete banget ya. Kita coba cek lagi ya. Kita coba cek lagi. Aku agak flu guys, nggak tahu kenapa. Ini kayaknya asam lambung aku tuh agak sedikit naik. Emang efek asam lambung tuh kayak gitu ya? Kayak terkadang tuh bikin badan lemes, pusing, kayak mau pingsan gitu nggak sih? Aduh ya. GERD. Kita cek dulu. Kita cek dulu ya guys. Aku mau cek dulu di sini. Oke, cek dulu. Siapakah dia? Saya akan coba cek energinya. Gimana energi dia ya? Gimana energi dia saat ini ke kamu? Bagaimana energi dia saat ini ke kamu? Bagaimana energi dia saat ini ke kamu? The word ya. Jadi ada yang berharap bahwa kamu tuh bisa menjadi cinta terakhirnya. Memang kamu bukan orang yang pertama di dalam hatinya, tapi dia sungguh berharap ya bahwa semesta memberikan jalan kemudahan ya agar kamu bisa menjadi cinta terakhirnya. Artinya apa sih? Ya udah gitu. Dia ingin ya pencarian jati diri cintanya dia ini terhenti ke kamu. Jadi udah nggak mau lagi cari-cari gitu. Satu aja fokus. Ya, udah nggak mau lagi gitu. Dan di sini aku pun juga melihat gitu. Di antara dia ini kayaknya sudah meminta restu ya sama orang tuanya. Dan atau mungkin bisa juga indikasi ya bahwa kedua orang tua kamu ataupun orang tuanya dia ini sudah sama-sama saling mengenal. Nah loh, jadi tunggu apa lagi? Ya, jangan tunggu muter-muter lagi. Nanti muter-muter terus ya kagak jadi nikah-nikah. Nah, ya. Dan aku ngerasa ya, emang hubungan kalian ini masih jauh dari kata damai. Ya, terkadang tuh ada aja lah gitu ya. Hal-hal kecil yang jadi ribut. Tapi apapun yang terjadi, ya dia udah digariskan untukmu dan kamu nggak bisa ngelak. Ya, kamu nggak bisa nolak. Coba deh gitu ya. Kamu jauhin dia, dia pasti akan
deketin kamu. Atau mungkin sebaliknya ya, ketika dia tiba-tiba menjauhi kamu, pasti kamu yang akan nyariin dia, kamu akan deketin dia gitu. Meskipun terkadang hati ini masih greget ya, masih emosi gue gitu ya karena kelakuan kamu gitu. Kita cek lagi di sini bagaimana energi dia ke kamu. Kita cek dulu gimana energi dia ke kamu. Gimana energi dia ke kamu. Kok ini lagi Ace of Pentacle tuh ya. Kalau ada peluang tuh ya udah apa ya? Kalau ada peluang tuh ya udah dimanfaatkan. Ini kan ada ya orang yang terobsesi pengen ngedapetin kamu. Udah jangan disia-siakan. Kamu pun juga udah tahu ya bagaimana sisi baiknya dia. Kamu pun juga udah tahu sisi buruknya dia kayak apa. Ya udah jangan disia-siakan lah. Ntar kalau dia udah lari kamu nyesel lagi. Karena di sini ya dia emang nggak usah gengsi deh gitu ya. Dia emang secinta itu sama kamu. Nah dia nggak pernah loh ngejar-ngejar orang kayak dia ngejar kamu. Nah jadi manfaatkan peluang itu. Kalau ada peluang ya dimanfaatkan. Ya karena dia orang yang baik gitu ya. Karena kesempatan nggak datang 2 kali. Ya ntar kalau dia udah jauh kamu nyesel lagi. Nah ya karena ya menurut aku ini ada orang yang hadir dalam hidupmu. Dan ini merupakan tanda gitu ya. Tanda-tanda pintu gitu ya bahwa jodohmu tuh udah deket. Tapi ternyata apa ya, mungkin kamu nggak yakin karena kamu butuh validasi, butuh pembuktian gitu. Dan dia pun juga merasa bingung, aku tuh harus membuktikan segimana lagi sih gitu ya. Orang kamu tuh juga udah tahu kok gitu ya niatku ke kamu apa. Dan kamu udah tahu ya seberapa bucin aku ke kamu. Nah masih aja kurang. Nah jadi manfaatkan ketika ada peluang ya udah, karena kesempatan nggak datang 2 kali. Kita lihat ya gimana energi dia ke kamu. Gimana energi dia ke kamu. King of Cup. Ada yang ngambek ya. Mungkin nggak tahu ya kamu sadar atau tidak, tapi diamnya dia ke kamu tuh sebenarnya karena dia ngambek, karena dia kecewa. Ada sesuatu hal tuh yang mungkin membuat kesabaran dia habis. Ya, atau mungkin dia ada unek-unek ya, unek-unek tapi nggak bisa dia sampaikan ke kamu. Tapi kamu ngerasa banget kena tekanan mental ya. Kena mental nggak tuh gitu? Karena jujur aja didiemin tuh sesuatu hal yang sangat menyakitkan bagi dirimu. Nah sedangkan orang ini gitu ya, dia kamu chat gitu, chat pun nggak dibalas, kamu ngasih perhatian, paling dia balas dengan balasan yang sewot mungkin. Iya, udah gitu ya, sudah cuma gitu aja. Terus dan apa ya, aku yakin gitu bahwa banyak sekali sesuatu hal yang membuat dia tuh akhirnya marah sama kamu, ngambek gitu. Cuman mungkin karena selama ini dia nggak pernah marah sama kamu gitu ya. Tapi sekali dia marah kamu kena mental. Nah karena jarang sekali ya orang ini marah, jarang sekali dia ngambek ya. Tapi sekali dia ngambek nggak ada obat ya, kamu dibikin pusing sendiri ya, kamu dituntut untuk cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aduh ya pusing. Dia ini emang orang yang nggak bisa dikecewakan ya menurut aku, karena dari auranya kelihatan banget. Aura orang kayak gini tuh dia tenang, dia jarang marah, tapi udah sekali dia marah bikin kamu takut sendiri. Takut dia sendiri, padahal dia nggak main fisik loh, dia nggak main apa, dia hanya diam, nggak ada pergerakan, tapi bikin kamu panik kayak gitu. Kita cek lagi ya gimana energi dia ke kamu saat ini. Tuh ada yang menangis ya, ada korelasinya tadi. Berarti ini yang menangis tuh dia menangis karena rindu gitu ya, dia menangis karena rindu. Karena kita LDR, ketemu pun jarang. Curhat pun juga jarang ya, kita ketemu pun juga itu harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Karena jujur ya, aku tuh ngerasa bahwa saat ini beberapa dari dia tuh menangis ya. Menangis karena bukan hanya sekedar rindu menurut aku. Ya. Tapi menangisnya di sini tuh karena ada beban. Ya, menangis ada beban, dan beban ini nggak bisa diceritakan ke orang lain.
yang merasa dia cintai adalah kamu, jadi dia merasa bahwa tempat ceritanya dia, tempat curhatnya dia ya ke kamu. Sedangkan saat ini kalian terpisahkan oleh ruang jarak dan waktu. Nah, ya. Jadi kayak ya dia pengen gitu ya secepatnya bertemu, karena selain rindu aku juga ada beban gitu ya. Ada beban yang nggak bisa aku ceritain kepada orang lain, dan salah satunya orang yang aku percaya adalah kamu gitu. Ini orang nantinya akan muncul secara mengejutkan, tanpa disetting, tanpa di planning ya. Tiba-tiba ya udah gitu, besok aku udah pesen tiket gitu. Misalkan aku ke tempat kamu gimana? Nah, ada yang kayak gitu ya. Terus gimana energi dia ke kamu? Oke. Ada yang kangen tapi terhalang amarah ya. Di sini kelihatan ada yang kangen kamu tapi dia marah sama kamu. Nah, ya jadi gimana tuh konsepnya ya? Dia ini kangen gitu, tapi dia nggak boleh luluh sama kamu gitu. Dia harus memberikan suatu pembelajaran gitu. Karena kamu biar tahu ya gimana ketika aku kecewa, gimana ketika aku marah gitu. Biar kamu tuh tahu siapa aku sebenarnya. Waduh. Karena emang di sini tuh sebenarnya dia munafik juga gitu. Ya kalau kangen ya udah kangen aja. Tapi saat ini posisi dia sedang bete, dia sedang marah gitu. Jadi dia berusaha banget gitu ya untuk nggak luluh ya, untuk nggak lulus sama kamu. Jari dia ini sebenarnya udah gatal gitu ya, pengen pencet teleponnya kamu, pengen ngechat kamu gitu, tapi sengaja dia tahan, dia permainkan kamu lah. Ya, dia dramain kamu lah, emang sengaja gitu ya, dia nguji mental kamu gitu ya, biar tahu rasa lo apa yang gue rasain saat ini. Nah ya, tapi di belakang kamu dia pantau ya, dia kepo-kepo kamu gitu, dia pantau, pantau. Ya, kita cek lagi di sini. Aku pengen tahu pergerakan apa yang akan terjadi dalam waktu dekat. Pergerakan apa yang akan terjadi dalam waktu dekat? Pergerakan apa yang akan terjadi dalam waktu dekat? Tuh, aku melihat ya, ada yang nyerah. Akhirnya siapa yang nyuekin, tapi siapa yang nyerah gitu. Jadi orang yang nyuekin kamu, akhirnya dia akan menyerah gitu, bahwa dia nggak bisa diem-dieman gini ya. Dia nggak bisa diem-dieman terus sama kamu, karena dia jujur gitu ya, letak kebahagiaan dia tuh ada di tangan kamu gitu. Jadi ketika dia tidak ada komunikasi dengan kamu, itulah kesedihan dia saat ini kayak gitu ya. Kita cek lagi gimana energi dia. Tuh ya, pergerakan apa yang akan terjadi dalam waktu dekat? Ya, ada yang menimbang apa? Menimbang hubungan ini sudah layakkah dibawa serius? Ya, apakah kamu sudah layak gitu ya untuk menjadi pendampingnya? Karena berbicara masalah pendamping gitu, dia nggak main-main ya, nggak main-main. Ini menyangkut pasangan seumur hidup loh ya, bukan pasangan seminggu 2 minggu. Nah, makanya di sini dia pertimbangkan banget, jangan sampai gitu ya dia salah langkah. Ya, jangan sampai dia salah langkah, jangan sampai dia salah jodoh. Makanya dia benar-benar mempertimbangkan, ya. Dan sebagian di antara dia kayaknya udah nemu jawaban. Nah, ya, mengejutkan jawaban apa tuh? Ada yang menemukan jawaban atas keputusan dia ke kamu. Ya. Ada yang menemukan jawaban. Ya. Karena mungkin dia udah puasa Senin Kamis mungkin, puasa putih gitu ya, ataupun mungkin dia udah sholat istiqoroh, akhirnya dia menemukan jawaban atas kamu gitu. Kita lihat pergerakan apa yang akan terjadi. Oke. Tuh. Dia sampai doain kamu ya. Dia sampai doain kamu, fotomu dibawa ke ya orang pintar, orang spiritual, dimana dia ngikat kamu. Kamu kerasa nggak sih gitu kalau akhir-akhir ini kepala kamu sering pusing karena kamu dimasukin energi ya, foto kamu dibawa, didoain. Didoain ya, karena apa ya, dia tidak ingin kehilangan kamu gitu. Karena jujur ya, selama ini mungkin dia masih jauh dari kata sempurna, dan masih sering juga
bikin kamu tuh greget, bikin kamu emosi. Nah makanya kenapa gitu nih orang tuh sampai rela bawa foto kamu ya ke situ tuh ke situ-situ pokoknya gitu. Nah makanya pun kan ada gitu di antara kamu tuh kok kenapa ya kayaknya obat sakit kepala tuh kayak nggak mempan banget gitu. Kok aku pusing ya, energi kamu udah kemasukan sama energinya dia. Aduh kayak gitu. Oke guys, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman semuanya. Dan bagi kalian yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar yang mau personal reading, konsultasi coaching, silahkan langsung aja join ya. Klik aja link tautan WA nomornya di bawah deskripsi video ini. Oke, aku Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di reading berikutnya. Bye.